Saya cuma pesan sama sampean nih, terutama nih yang udah mau kedua kali naik sini, jangan melanggar apa yang saya kasih tahu. Yang anehnya saya naik ke atas, saya nggak ngeliat tenda saya nggak ngeliat bipakan saya. Wah udah yuk kita gini aja, kita baca sebisa-bisa kita tuh. Selang kita baca selesai segala macam, itu nongol mas. Jadi kayak putih awalnya, kayak kabut putih kebuka tuh. Kabutnya tebel, benar-benar tebel. Jadi kayak tabir kebuka gitu. Kayak tabir kebuka gitu. Itu tendanya. Sampai di bawah. Ini kondisi saya nih, tangan nih. Ini ngigigit tuh gini. Ini ngigigit. Dari pos 2 itu saya udah gini. Ini sampai mau buntung. Oh, saya itu mas ya? Iya. Ini mau buntung. Iya. Kenapa Pak Kadus? Saya penasaran dong gitu. Karena sampean tuh udah berapa kali, udah 2 kali sini udah ngelanggar. Kalau ketiga kalinya situ maksain buat summit, saya nggak tahu, mungkin tuh lewat, dia bilang begitu. Bisa lewat maksudnya, nyawa. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini, tepatnya malam ini gue datang tamu spesial ya, salah seorang pendaki senior. Wah ini datang jam 12 malam, spesial gue melek-melekin mata buat senior ini yang punya banyak banget kisah bro. Ya, di sini mungkin ada beberapa yang ingin gue coba tanyakan tentang pengalaman beliau di masa lalu. Karena biasanya kisah-kisah pendaki lawas dengan zaman-zaman kita sekarang tuh udah beda-beda nih bro nih. Yang ini kisahnya sangat spesial, di gunung yang juga spesial. Lu mau tahu kan siapa orangnya? Langsung aja gue berkenalan dengan abang siapa ini, mohon maaf. Abang Bidin. Abang Bidin. Iya. Alhamdulillah Bang Bidin. Makasih Bang Bidin udah mau mampir nih ke studio nih. Siapa? Bang Bidin, saya sering dengar nama Bang Bidin, baru hari ini nih bisa ketemu sama Bang Bidin langsung nih. Alhamdulillah nih. Tadi abis terawih apa dari mana tuh Bang? Saya tadi habis cari tajil Bang, tapi nggak ketemu-ketemu. Sampailah di sini. Bisa aja. Bang Bidin, ini kan saya dengar-dengar dari beberapa nih, Bang Bidin nih ibaratnya ya pendaki lawas lah dari tahun 90-an udah melang melintang lah nih Bang Bidin. Ini saya pengen request nih Bang Bidin nih. Siap. Kisah Bang Bidin di gunung yang Jawa Tengah aja deh ya. Jawa Tengah. Mungkin Gunung Slamet, Bang Bidin pasti pernah lah ada kisah-kisah di sana. Slamet saya udah, ya bisa dibilang udah beberapa kali lah gitu. Di tahun yang 90-an. Jadi memang di Slamet itu setiap saya melakukan pendakian, selalu yang saya rasain nih Bang, itu setiap batas vegetasi pasti saya nggak bisa summit. Udah batas vegetasi? Batas vegetasi tinggal berapa langkah kok. Saya selalu nggak bisa summit. Itu jadi pertanyaan buat saya sampai sekarang ini gitu loh. Nah ini menarik nih. Lo pengen tahu kan kisahnya gimana? Langsung aja Bang Bidin cerita, gue gak bakal potong. Pada era tahun 90-an, pendakian di gunung tidak seramai sekarang. Peralatan yang dimiliki oleh para pendaki juga hanya peralatan seadanya. Kearifan lokal di sana juga sangat dijaga tanpa boleh dilanggar. Di kisah ini, Bang Bidin akan menceritakan pengalamannya mendaki ke Gunung Slamet di era tahun 90-an. Di mana dia dan temannya mendapatkan kutukan karena melanggar peraturan kearifan lokal di sana. Mereka juga mengalami kejadian horor di sepanjang pendakian yang tidak bisa mereka lupakan hingga sekarang. Dan kutukan itu berlaku sampai saat ini. Aturan apa yang mereka langgar? Dan apa kutukan yang mereka dapatkan? Mari kita ikuti kisahnya. Saya awal mendaki di Gunung Slamet itu tahun 96, waktu itu tahun 96 bulan Agustus. Saya Agustus sebelum 17-an saya udah naik. Saya naik berlima Bang. Di tahun
awal pendakian saya di Gunung Slamet. Jadi saya naik berlima, ini cowok semua ya, berlima kita berangkat dari Senen. Waktu itu masih naik kereta yang bareng tukang sayur segala macam lah ya. Kereta di zaman itu. Udah happy. Yang bisa bayar di atas ya. Betul, bayar di atas ya. Dan waktu itu kebetulan kita memang perlengkapan pendakian seadanya ya. Karena kan kita memang ada keril, saya ada keril satu dan teman saya juga ada keril. Tapi sisanya itu kalau bisa sekarang mungkin dibilang tuh daypack, tas sekolah. Tas zaman Alpina ya. Zaman Alpina betul. Alpina lah, kita alhamdulillah punya ada 2 keril saya bawa. Itu perlengkapan seadanya. Dan kita nggak punya tenda waktu itu. Jadi kita model terval. Saya Agustus awal pendakian. Nah, saya flashback napak tilas lagi dari pendakian saya yang awal saya di Gunung Slamet. Saya napak tilas lagi setelah Agustus akhir. Jadi Agustus awal saya naik pertama, Agustus akhir saya naik lagi. Karena saya napak tilas cuma ingin membuktikan kalau saya kok pengen summit di Slamet. Saya waktu awal pertama pendakian, saya nggak sampai summit, saya sampai di Pelawangan waktu awal. Dan itu banyak kejadian janggal lah. Dan begitupun yang pendakian kedua di akhir Agustus, saya naik berlima. Tapi orangnya berbeda sama yang pendakian pertama. Nah, ada satu teman saya, anak Tanah Abang juga, itu dia pendakian pertama dia ikut, pendakian kedua dia ikut. Saya cuma bilang sama teman saya ini, saya bilang namanya Agus lah. Gus, mungkin akhir Agustus kita selamat. Siap. Udahlah, kita prepare segala macam, terutama budget ya. Karena budget waktu itu kan nggak terlalu gede lah. Saya pegang uang cuman 30.000. Nyampe itu. Sampai 30.000 ya. 30.000. Berangkatlah kita dari Jakarta. Saya lupa tanggalnya waktu itu. Pokoknya akhir bulan sekitar tanggal 28, 29 lah. Kita berangkat pagi dari Senen. Naik kereta. Waktu itu masih berapa saya lupa itu. Turun di Purwokerto kan. Nyambung ke Bumi Ayu. Dari Bumi Ayu kita ke Saluyu. Dari Saluyu kita nggak naik angkot, nggak naik ojek, kita jalan kaki dari pertigaan itu, jalan kaki ke dusun. Berapa jauhnya itu, jalan kaki karena udah semangatnya, semangat waktu itu. Singkat cerita sampailah kita di Kadus, dan alhamdulillahnya Kadus itu masih kenal sama kita nih dari pendakian sebelumnya. Gue sampean katanya, iya Fade gini, salaman lah. Gimana temennya waktu itu, udah sehat belum? Udah, saya bilang gitu. Saya nggak mau banyak ngomong. Kita ngobrol-ngobrol, saya sampai di tempat Kadus itu waktu itu sore, jadi saya sempat semalam dulu di situ sebelum pendakian, karena kita mulai pagi start. Jam 6 pagi kita harus start. Kita ngobrol-ngobrol, pas dia cerita masalah pendakian saya yang pertama, cuma dia bilang gini, saya cuma pesan sama sampean nih, terutama nih yang udah 2 kali naik, udah mau kedua kali naik sini, jangan ngelanggar apa yang saya kasih tahu. Misalnya itu mau ada binatang lintah kayak, atau mau binatang kupu-kupu, segala jenis binatang jangan diganggu. Itu mau lintah ngisep, udah diemin aja. Dia bilang gitu. Pesannya gitu? Pesan dia itu. Kadus itu pesan. Karena saya pernah ngalamin melanggar titah dia yang waktu pendakian pertama, saya ikutin lah. Karena saya ngalamin, saya udah pernah ngalamin kejadiannya sebelumnya nih. Singkat cerita, berangkatlah kita pagi, jam 6 kita udah prepare segala macam. Logistik seadanya lah. Kita berangkat pagi jam 6, kita jalan dari Kadus itu, jalan sampai di pos 1 kalau nggak salah. Sorry, ini di jalur mana nih Bang? Dari Bambangan. Oh, Bambangan. Iya, kita dari Bambangan. Kita dari Bambangan, jalan lewat perkebunan warga segala macam, sampai di pos 1 kita ngebreak dulu. Kita ngebreak bukan kita capek. Jadi kita waktu itu ngebreak, kita berpikir kita naik santai. Kita nggak naik yang tujuannya jam sekian harus sampai sini. Nikmati ya? Enggak, kita tetap udah kita jalan santai. Nah, yang 3 ini karena mereka belum tahu kan jalurnya. Dia ikut aja gitu. Ikutin ya. Ikut aja. Akhirnya kita sampai di pos 1 santai, jalan segala macam. Sampai di pos 2, sampai di pos 4, 5. Di situ ada mata air. Dan saya waktu awal pendakian di Slamet, saya ngecamp di situ. Nah, pendakian ini pun saya bikin tenda di situ. Jadi saya berangkat waktu itu jam 6 pagi, sampai di pos mata air itu saya jam 4 kalau nggak salah sore. Jam 4 sore
Kita bilang sama anak-anak, udahlah kita ngecamp aja di sini. Kita bikin tenda seadanya pakai terpal, kita masak segala macam. Malam lah tuh, maghrib kalau nggak salah, maghrib segala macam. Dan dulu teman saya tuh ada satu orang yang dia bawa tip selalu kalau mendaki itu, teman saya ini nih yang dekat ini selalu bawa tip. Kalau dulu kan itu kaset kita, mini kompo gitu ya? Mini kompo kaset kita kan. Itu buat batu baterai yang isinya kalau nggak salah berapa, 5 berat itu, Bang? Iya, itu kan bawa tuh. Dari awal sore dia pasti kalau naik gunung tuh selalu yang setel tuh murotal pengajian. Oh gitu. Selalu pasti itu anak. Kayak nggak tahu apa dia sugesti biar aman kali ya. Kayak gimana kan? Kalau dengan itu mungkin dia tenang ya. Awalnya pelan tuh. Ya, kok lama-lama agak, karena sudah malam sepi juga, kencang tuh suaranya. Saya bilang sama temennya, lu yang benar air, suaranya pelanin dong, tipnya. Itu siapa yang gedein? Gue nggak gedein, dibilang gitu. Oh, kencang sendiri? Nggak merasa nyentuh itu. Ya mungkin kesenggol pikir saya, karena posisi kita pada tiduran rebahan gitu. Kecilin. Udah nggak lama dia gede lagi sendirinya. Ini tip lu daerah nih, banting aja nih, pikir saya gitu. Saya bilang, enggak, udah matiin lah. Tapi dalam kata matiin itu kita nggak bisa tidur tuh sampai pagi. Pokoknya kita jam 4 pagi harus naik ke atas. Jam 4 pagi tuh. Ngobrol-ngobrol, masak Indomie segala macam. Dulu mah logistik cuma Indomie aja, Mas. Emang nggak punya budget. Yang penting naik gunung lah itu. Kita masak Indomie. Untungnya kita waktu itu kan modelnya parafin kan. Bener. Parafin, kita bikin susu kental manis itu. Dan susu itu udah nggak kental lagi. Beku. Harus digetok, diairin dulu, panasin segala macam, sama apa sih, keju itu benar-benar udah beku lah. Itu kita masak dalam keadaan berdiri, itu kita minum nggak masalah, Mas. Dingin, saking dinginnya cuaca. Dan alhamdulillah dalam pendakian yang kedua itu saya cuaca tuh aman. Nggak, waktu yang pertama saya kena badai itu aman. Sampai di pos 5 itu kita jam 4 prepare segala macam, naiklah kita ke atas. Naik pos 7, pos 8 sampai di Pelawangan pos 9. Di pos 9 saya ada satu kejadian yang di luar, bukan sebenarnya tanpa kesadaran saya sendiri sih. Saya nggak sadar gitu loh. Saya nggak sadar kalau saya itu udah dipesan sama Pak Kadus jangan aneh-aneh dengan makhluk yang ada di situ. Makhluk yang nyata lah seperti binatang. Memang dari awal pendakian itu di pos 2 ada satu kupu-kupu yang selalu ikutin kita tuh. Nah di pos 2 pas kita ngecamp memang nggak ada karena malam mungkin ya. Bangun pagi itu nggak ada. Taunya binatang, saya ingat kok kupu-kupunya tuh warnanya kuning, itu ada di Pelawangan di satu pohon yang dekat sama saya tuh. Saya cuma pikir, ini ngapain sih ikutin gitu loh. Saya cuma gini doang, nggak yang saya sampai parah, cuma sekedar buat ngusir aja. Cuma nggak usah ikut gitu loh. Ngapain sih ikutin bikin saya. Oh saya baik-baik kok kesini datang, niatnya saya baik. Saya giniin tuh kupu-kupu. Udah saya diem tuh. Saya bengong, saya lihat ke bawah tuh, Mas, pemandangan kan ke bawah tuh, perkampungan lah. Saya bengong liatin, kata teman saya gini, ayolah Samit, ayo siap. Kita carrier kita nggak bawa, kita bawa DP-kan. Kita bawa DP-kan, air minum sama cemilan lah sedikit gitu. Kita bawa, kita naik. Nah anehnya ini, saya baru naik nih 2 truk langkah. Di Pelawangan itu kan belum batas vegetasi yang batu-batuan kan, masih tanah lah. Treknya masih keras. Logika nggak mungkin lah merosot. Saya naik 2 langkah merosot. Serat. Teman saya bilang gini, lu bercanda aja naik gunung. Ayolah. Saya jalan mundur. Sampai saya capek sendiri. Akhirnya udahlah, gue nggak samit, kayaknya nggak sanggup nih, nggak bisa. Teman saya naik berempat. Saya tunggu di Pelawangan. Waktu itu jam 8 pagi. Saya ingat jam 8 pagi itu. Jam 8 saya nunggu di Pelawangan. Tapi lama-kelamaan saya ngerasa bukan iseng gitu loh. Kayak, gue kok sendirian. Timbullah rasa takut saya tuh. Hal yang manusiawi ya. Ada rasa takut. Saya ngerokok. Saya merinding, Mas. Aduh. Lama-lama banget. Pikir saya ngapain sih di puncak. Gitu loh. Apa sih puncak lama banget, saya tungguin tuh. Nggak lama, sekitar jam 10 atau jam 11-an lah, pokoknya matahari udah kelihatan lah. Saya dengar suara orang, 2 atau 3 orang ngobrol di jalur mau masuk Pelawangan. Ada pendaki datang? Pikir saya pendaki nih. Wah,
ada orang nih. Saya tenang tuh mas, nggak ada rasa takut, nggak suges lah. Alhamdulillah pikir saya ada pendaki nih, udah saya diam tuh. Saya tungguin, kok nggak ada yang naik. Mungkin perkiraan saya saat itu setengah jam lah. Nggak mungkin orang suara nggak kedengeran kok. Jarak paling perkiraan saya 5 meter atau 6 meter lah. Karena kan kalingan semak. Kok nggak ada yang nyampe-nyampe. Mungkin ada yang dari atas ke bawah angin. Pikir saya tuh, saya masih logika tuh. Mungkin teman-teman saya di atas teriak-teriak ke bawah angin kedengeran ke saya. Udah, saya nggak hirauin tuh. Saya duduk lagi, ngerokok lagi. Nggak lama, selang 15 menit ada lagi suaranya tuh. Suara orang ngobrol juga. Saya nggak pikir ini pendaki, mungkin teman kali. Tapi suaranya dari bawah. Wah, ada orang juga nih. Saya cuma pikir kalau memang ini orang, saya tenang nih. Udah, nggak ada. Sampai 3 kali kejadian kayak gitu. Nggak ada sama sekali. Dan anehnya teman saya yang di atas itu, saya sampai pikir ini teman-teman pada lupa sama saya, pikir saya gitu loh mas. Masa di puncak lama mau ngapain kan, saya pikir gitu. Udah saya diam di pelawangan, saya tiduran sambil ngebaringin badan tuh di tas tuh, kepala diam, ngeliatin ke langit gini kan. Udah nyampe pikir saya. Akhirnya saya cuma mikir gini, kalau memang sampai jam 2, perkiraan saya jam 12 atau jam 12 lewat nggak turun, udahlah gue tidur aja lah. Nggak mungkin lah masa nggak dibangunin ke saya gitu kan. Saya rebahan aja. Nggak lama teman saya turun tuh, berempat. Turun, cuma bilang begini, sialan lu katanya. Datang tuh marah-marah, sialan lu, bilang nggak mau summit, lu ngapain ada di sebelah sono katanya. Saya cuma bilang, emang lu ngeliat gua, saya bilang gitu. Lu ngapain di sono? Gue panggil-panggil lu nggak kesini-sini, cuma ngeliat ke bawah-bawah aja. Oh, gue lagi liatin itu kawah, saya bilang gitu. Lu sombong banget gabung-gabung. Padahal dalam hati saya, nggak summit gitu. Siapa? Nah, itu siapa? Cuma saya nggak cerita sama teman. Saya nggak cerita itu. Akhirnya kita makan dulu tuh di pelawangan, turun kita makan, masak segala macam. Ya biasalah Indomie selera aku kan. Indomie lagi ya kan, makan Indomie. Temen saya penasaran, lu ngapain? Udah nyampe di bawah, lu lewat mana sih? Gue ngeliat dulu turunnya gitu. Temen saya bilang begitu. Gue nggak lihat lu turunnya. Ya gue kan lu di sana. Ya gue di sini. Gue turun duluan. Gue di bawah gitu. Nggak lama sih. Kita jam 1 jam 2 kita turun ke bawah. Sampai di pos bawah lagi yang tadi kita bikin tenda. Kita ngecamp lagi. Kita nggak turun langsung nggak turun. Kita ngecamp lagi di situ. Pas kita ngecamp di situ kita bangun tenda. Semalaman lagi kita di situ. Semalaman segala macem lah. Ya lah kalau logistik sih nggak putus lah, Indomie mah nggak putus lah hitungannya. Kita ngecamp, nah pas malam saya mau buang air besar ke bawah kan ada mata air tuh. Dulu kalau kering itu cuma kecil airnya mas. Ambil air itu cuma pakai botol gitu. Ditungguin di teras. Iya, saya berdua sama teman saya ke bawah. Saya ke bawah, selesai ngambil 3 botol, 4 botol, saya naik ke atas. Yang anehnya saya naik ke atas, saya nggak ngeliat tenda saya. Saya nggak ngeliat bipakan saya. Nggak ngeliat bipakan teman-teman saya. Saya berdua sama teman saya, nggak ngeliat. Tapi jalur, saya tahu maksudnya jalurnya itu gitu. Tapi kok nggak ada. Maksudnya, kok nggak ada anak-anak ya? Apa udah nggak mungkin lah turun, nggak mungkin turun. Nggak mungkin turun. Saya sama teman saya cuma berdua begini. Lu lihat anak sih? Enggak, aku cuma ngeliat. Waduh, dalam hati saya nih. Kayaknya kita diganggu nih. Kita diganggu nih, kayaknya diganggu. Ditutup nih mata kita nih kayaknya. Udah, lu kan bisa ngaji nih, saya bilang gitu. Lu ngaji kayak apa kayak saya gitu. Wah udah yuk kita gini aja, kita baca sebisa-bisa kita tuh. Akhirnya kita sama teman kita inisiatif nih berdua. Ya udah, lu bisanya apa, udah baca aja lah sebisa-bisa kita, mau apa kita pokoknya yang penting bisa. Selang kita baca selesai segala macam, itu nongol mas. Jadi kayak putih awalnya, kayak kabut putih kebuka tuh. Kabutnya tebal, benar-benar tebal. Jadi kayak tabir kebuka gitu. Kayak tabir kebuka gitu. Itu tendanya. Naiklah kita ke atas, jarak kira-kira dari sini ke sana 5 meteran lah. Nah, kelihatan Deket banget. Deket 5 meter. Iya. Kebuka tuh mas. Tapi yang anehnya teman saya nggak ngeliat. Nggak ngeliat itu tenda. Saya doang yang ngeliat. Saya tarik itu tenda. Saya bilang, mana tenda? Udah lu jangan banyak ngomong, ikut. Saya tarik, dia ngikut. Tapi anehnya dia duduk. Dia nggak tahu kalau itu di situ, dia duduk di tenda. Dia nggak tahu. Teman saya itu. Dia kalau itu duduk di tenda. Tapi dia gabung sama kita, gabung. Gabung cuma bilang, ini kita di masjid. Sampai temen bilang, lu nggak tahu orang ini di tenda? Enggak, ini kita ngapain sih di jalur? Dia bilang gitu.
temen saya tuh yang barengan sama saya awal naik. Lu ngapain sih kita duduk jalur? Ini kan bukan tenda katanya. Teman saya bilang gini, kayaknya tempelan nih, bahasa kasarnya tempelan nih kayaknya. Udah teman saya bilang, udah diemin aja, masakin air panas aja udah. Itu juga kalau perutnya keisi normal bikin saya gitu kan, karena mungkin kosong kan, masak air segala macam. Itu anak ngomong sendiri gitu loh, kayak ngomong-ngomong orang. Nah, terus teman saya datang, udah nih minum. Enggak udah kenyang. Ini minum, enggak haus. Waduh, mulai nggak beres nih. Akhirnya nggak lama, jam berapa gitu loh, kita tidur rebahan, dia tidur. Ini anak ini yang teman saya nih, si Agus ini tidur. Nah tidur tinggal saya bertiga, nggak tidur tuh. Nggak lama teman saya satu rebahan tidur pules. Saya tinggal berdua. Nggak lama teman saya, aduh gue juga istirahat dulu deh, ya udah. Saya sendiri nggak tidur. Saya diam di dalam tenda tuh sambil ngerokok, diam aja. Saya cuma mikir, kok ini, gue nggak bisa samit lagi ya gitu. Dalam pikiran saya itu saya masih mikirin itu mas. Yang pertama gue nggak samit, yang kedua gue nggak samit. Masa iya sih nggak pernah samit gitu? Apa ini cuman apa sih namanya pemikiran saya aja kan? Terus saya nggak lama saya tanpa sengaja saya tidur tuh mas. Bangun di situ sekitar udah siang, udah ada cahaya matahari lah, sekitar jam 8 atau jam 9-an lah. Kita bangun ngobrol-ngobrol, sarapan masuk turun ke bawah. Sarapan segala macam, udah masak makan biasa, sarapan bongkar terpal, bukannya tenda ya dulu terpal. Buat terpal segala macam, udah packing segala macam mau turun. Saya cuma bilang sama teman saya, lu semalam ngapain lu? Lu ngeliat apaan lu? Ah enggak, gue ngeliat apa-apa deh. Yang si Agus ini enggak ngeliat apa-apa. Mungkin karena dia, saya berpikir oh ini anak nggak mau ngebuka di sini, takutnya anak yang lain kan ke bawah suasana kan. Mungkin di bawah kali. Mungkin pikiran di bawah. Oh ya udah sama gue juga nggak. Nah gue pikir takutnya lu halu apa? Gua nggak ada apa-apa udah. Jalan kita mau turun, selang berapa langkah lah, 10 langkah. Kita misah. Jadi tiba-tiba tuh misah. Jadi misah jarak sendiri. Teman saya yang bertiga di belakang, saya berdua sama Agus berdua di depan. Jalan tuh berdua. Saya nggak tengok-tengok ke belakang, nggak tengok ke belakang, sama Agus cuma ngobrol-ngobrol. Karena saya masih dengar suara teman-teman nih. Saya jalan-jalannya sekitar berapa langkah, saya nengok ke belakang. Udah anak-anak mana, lama banget ya. Nggak turun-turun. Kita duduk berdua sama Agus, tunggu dulu anak-anak, takutnya dia ada ngebreak dulu atau gimana. Ngebreak gimana, orang baru jalan udah ngebreak lagi. Kita susul berdua sama teman saya, nggak ketemu mas, ternyata nggak ketemu. Jadi saya yang di belakang ini, yang di belakang kita berdua, loh di mana anak-anak ya? Kan dia nggak tahu jalur, takutnya nyasar loh, apa kemana pikirin saya gitu loh, takut salah jalan kan. Waduh gimana ya? Kita ngobrol sama Agus, gimana nih Gus? Tapi ada suaranya, ada orang ngobrol lah. Masih kedengeran? Ternyata udah di bawah duluan. Dia udah jalan duluan di bawah. Saya nunggu di atas. Itu anak. Ngelewatinnya kapan tuh? Saya nggak ngerti. Saya sama teman sama Agus bilang gini, udah jangan dibahas. Jalan lah kita. Nggak banyak ngomong, udah jangan dibahas. Jalan kita sampai di pos payung itu saya jam 3 sore atau jam 4 lah. Pos sore tuh. Jalan santai sampai di pos payung, kita istirahat ngebreak. Sampai jam 3 jam 4 kita ngebreak di situ. Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa segala macam udah. Ketawa-ketawa segala macam. Di sini mas, yang krusial banget di pos payung. Kalau ingat saya dulu ada payung lah, payung gede itu. Kalau sekarang saya nggak tahu karena udah lama nggak kesana ya. Itu ada payung di situ, kita ngobrol. Di situ krusial. Saya sama teman saya berdua nih berantem. Ya nggak tahu masalahnya apa. Jadi saya ngeliat teman saya ini si Agus ini marah-marahin saya, bacot gitu, ngebacot. Mau nyolot gitu, nyolot banget gitu. Saya tonjokan jebret. Yang tiga dimisahin. Saya di situ nggak sadar mas. Kalau saya tuh mukul dia nggak sadar. Saya pukul, wah dipegangin segala macam. Saya udah nggak sadar di situ. Nggak tahu saya terlalu bawa emosi atau gimana. Tapi saya pikir, seingat saya itu di situ nggak melakukan apa-apa. Saya cuma duduk rokok nggak ngobrol nggak apa. Jadi saya cuma duduk rokok di pos payung itu. Saya cuma ngerokok aja tuh, maksudnya nggak melakukan hal yang aneh dalam yang saya alamin itu. Sampai teman saya bilang jam 4 kalau kita nggak turun, kata teman saya waktu di base camp, akhirnya dicerita tuh mas kejadian itu. Saya nggak sadar sampai ke base camp, saya nggak sadar. Saya di base camp saya nggak sadar. Pokoknya saya yang dalam pikiran saya teman saya masih ngoceh terus tuh.
Jadi keinget dia ngoceh terus aja. Jadi kesal aja bawaannya. Kesel. Pokoknya saya mukulin dia terus gitu. Mukulin dia terus, saya cekekin, saya pukulin. Akhirnya pas sampai di base camp, saya sama Kadus ini Mas, ya mungkin orang saya punya tradisi sendiri ya. Tadi kasih air segala macam, diobatin lah. Sampai di base camp lagi, saya jam 6 sore, dari jam 4 sampai jam 6 tuh. Sampai di bawah, ini kondisi saya nih, tangan nih, ini gigit gini. Ini ngigigit. Dari pos 2 itu saya udah gini. Ini sampai mau buntung. Oh, saya nggak ngomong, iya. Ini mau buntung. Posisi saya gini. Ngigigit gini. Itu sampai di base camp. Dari pos payung sampai di base camp saya begini. Tapi saya nggak ngerasa kalau saya menyakiti diri saya sendiri. Saya cuma ingat saya memukulin teman saya itu. Memukulin teman saya itu. Setelah saya dikasih sama Kadus itu masih air itu, saya nggak ngerti air apa, saya nggak tahu. Kalau saya minum saya sadar kondisi tangan saya masih gini, gitu, nggak kerasa sakit Mas. Dan itu darah banyak. Darah. Ini gigit, kuku digigit. Iya itu kelihatan sampai sih. Akhirnya kan nggak ada kukunya, copot. Iya itu. Nah, saya gigit begini. Itu kondisi saya masih gini. Di base camp tuh masih begini, di bawah di posisi. Akhirnya saya sama teman saya diginiin. Udahlah, lu sih tujuan lu kesini ngapain gitu. Nah si Agus ini cerita, dia punya tujuan pengen mecahin mitos kenapa dia nggak nyampe di situ summit, nggak nyampe summit. Satu, kedua dia itu udah ngelanggar omongan Pak Kadus yang untuk kedua kalinya. Saya udah ngelanggar yang kedua kalinya, yang itu pendakan saya bilang jangan ada binatang itu. Akhirnya saya sadar kondisi saya belum pulih banget nih. Saya udah dikasih maksudnya makanan, asupan makanan lah biar lebih enak, fresh. Selang lama saya sadar, saya cerita sama Pak Kadus. Ini kondisi saya udah diperban nih, Mas. Udah diperban lah. Saya nggak sadar kalau tangan saya ini, saya belum sadar kalau tangan saya ini dikasih perban. Saya nggak sadar, belum sadar. Saya masih setengah sadar, antara sadar sama enggak. Tapi saya bisa cerita ke Pak Kadus. Saya begini sih, saya melakukan pendakian kayak gini, binatang ada ini. Ada satu binatang kupu-kupu yang saya usir. Saya nggak mukul kok, nggak kena. Kata Pak Kadus gini, kan saya udah bilang jangan ngelanggar, sampean tuh udah 2 kali lo kesini, masih kayak gitu ngelanggar. Ya udah saya cuma bilang gini, maaf Pak Kadus gini. Terus saya harus gimana gitu? Apa harus kayak yang pendakian awal? Saya maksudnya harus balik ke sana lagi terus minta maaf? Saya bilang gitu kan. Kata Pak Kadus nggak usah. Sampean nanti dari sini balik lagi ke arah mau payung. Sebelum payung itu ada kayak tebingan gitu, jurang jalan air sih sebenarnya. Nanti sampean di situ, sampean buang beras lah. Jadi suruh buang beras sama Pak Kadus itu. Pokoknya beras mau berapa butir buang ke situ aja katanya. Saya diantar lah sama si Agus ke situ. Balik lagi, cuma nggak jarak jauh ke sebelum sampai pos 1. Izin aja kali Gus ya. Ya salah tadi kan bilangnya gitu, pokoknya buang aja di situ lah, kita buang lah. Beras itu, kita buang turunlah kita ke bawah. Itu kondisi malam. Kita buang itu ritualnya, kita buang itu malam ritual itu. Sampai di bawah kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kadus. Ngobrol-ngobrol, lama-lama saya mulai kesadaran saya mulai ini nih, mulai pulih. Ya mulai ingat lah. Saya lihat tangan gue gini ya Gus. Gue kenapa ya gitu. Cerita lah si Agus, emang lu nggak sadar lu mukulin gue gini, lu nyekek diri lu sendiri. Gue nggak sadar, gue ingat gue cuman gebukin lu, gue nonjokin lu. Lu bacot sama gue, lu ngomong gini-gini. Gue nggak ngomong kata dia. Gue nggak ngomong apa-apa. Gue cuman megangin lu karena lu tuh udah nggak sadar. Lu udah gigitin tangan lu. Jadi itu anak-anak nih pengen lepasin tangan ini nih. Anak-anak tuh ada yang megang perut saya, ada yang megang ini. Cuma mau ngelepasin ini doang. Tapi di ingatan saya, di pikiran saya tuh si Agus tuh saya tonjokin. Enggak Gus, gue inget gue mukulin lu. Gue bilang, lu ngomong gini. Tanya anak-anak nih. Gue nggak ngomong kayak gitu. Gue cuma sama anak-anak. Lu kok tiba-tiba ngeblank. Tiba-tiba lu nggak inget. Lu gimana? Lu ngaco sendiri. Lu gunyem sendiri. Ngomong sendiri. Tiba-tiba lu gigit tangan lu. Gitu loh. Gue cuma satu yang gue mau pegang tuh tangan lu pengen gue copot. Maksudnya jangan sampai digigit. Gue udah lihat tangan lu tuh udah ngilu lah ngeliatnya. Udah gigitin tangan sampai. Udah nancep. Iya udah nggak bisa. Kayak udah saking. Kalau orang bilang tuh udah apa ya, kayak step itu kan harus pakai sendok kan. Gitu kayak saya gigit gitu. Apa iya sih gue sih? Sekarang gini, lu nggak sadar, lu gue ceritain kayak gini-gini, lu lihat bukti tangan lu sadar nggak gigit tangan lu? Lu nggak sadar kan?
lu di pos 2, lu itu udah nggak sadar, lu itu udah ngamuk-ngamuk sendiri, lu udah nyekekin leher lu sendiri, lu udah mukulin muka lu sendiri gitu. Sampai terakhir itu lu gigitin tangan lu sendiri. Nah, anak-anak tuh pengen misahin tangan lu sama gigi lu. Wah, oh gitu ya. Saya cuma oh gitu ya, ya udah deh. Sekarang begini Gus, kalau memang ini saya punya salah nih, nanti saya penasaran Mas, nanti kapan-kapan kita balik ke sini lagi, saya bilang gitu. Lu mah gila artinya, lu udah 2 kali kejadian kayak gini, maksudnya yang aneh-aneh gini lu masih aja. Enggak, gue penasaran doang Gus, masa iya sih gitu. Lu memang gila lu katanya. Wah nggak mungkin lah, ini mau mitos gitu. Kita ngobrol sama Kadus itu sampai pagi, sampai subuh kan, suara ajan lah, kita ngobrol segala macam. Ada satu omongan Pak Kadus itu yang saya ingat sampai sekarang ini, cuma bilang gini, Situng sampai kapanpun nggak bakal summit di gunung ini. Sampai sekarang. Terakhir saya naik Gunung Slamet via Permadi bulan Februari tahun ini ya, Februari, saya nggak summit. Terbukti itu? Terbukti. Nggak bisa jalan saya. Akhirnya saya turun di bawah, jadi masak aja lah di tenda. Dan saya nggak cerita sama teman-teman saya yang pendakian ini. Saya nggak cerita, kalau naik tuh nggak pernah cerita, gue kayak gini-gini, nggak pernah. Saya cerita, saya telan sendiri aja udah. Saya cuma bilang gini sama Pak Kadus itu, maaf Pak Kadus, yang jadi permasalahan kok Pak Kadus bisa ngomong seperti itu, bisa memvonis kalau saya itu nggak bakal bisa summit di Gunung Slamet. Kenapa Pak Kadus? Saya penasaran dong gitu. Karena sampean tuh udah berapa kali, udah 2 kali kesini udah ngelanggar. Kalau ketiga kalinya situ maksain buat summit, saya nggak tahu, mungkin tuh lewat, dia bilang begitu. Bisa lewat maksudnya, nyawa gitu kan. Iya. Tapi memang yang saya rasain, saya naik ketiga kali, keempat kalinya, pas batas vegetasi, saya tuh kayak ditekan batu gitu loh Mas. Berat. Yang saya alami itu berat. Masa-masanya nggak, melangkah tuh udah nggak bisa. Tapi untuk langkah turun bisa. Untuk langkah naik 2 langkah, itu saya udah kayak napas habis. Ya, habis napas, nggak bisa napas. Saya turun, napas ada. Cuma saya pikir oh ini karena tipisnya oksigen. Tapi cuma jarak 2 langkah kok. Iya. Masa signifikan itu gitu. Saya pikir sampai kemarin saya ngebuktiin tuh di Permadi kan, di situ saya buktiin 2 langkah mundur, aman. Wah, bisa joget yang ada istilahnya. Tapi naik 2 langkah, diam saya, duduk nggak bisa ngapain. Saya akhirnya duduk aja nih di pertengahan 2 langkah saya. Jadi 1 langkah itu saya duduk. Cuma duduk, ngadepin ke atas, ngeliatin orang summit itu naik. Saya cuma ngerokok ngeliatin aja. Saya maju berat. Pasti nggak bisa saya. Mundur. Tiba-tiba, maksudnya saya mundur sendiri. Saya mundur gitu. Ada suges yang ngerasa saya takut dengan diri saya sendiri gitu. Mundur ya. Aman kalau mundur. Saya bisa ngerokok kok. Ngerokok, napas aman. Ngeliatin anak-anak naik gitu. Saya pikir nggak mungkin lah. Begitu. Nah, akhirnya di pendakian ini saya cuma dipesan gitu sama Pak Kadus. Sekarang gini Pak, maaf Pak Kadus, kalau memang saya punya kesalahan di sini, di khususnya gunung ini ya, selama ini kalau mungkin menurut warga lokal ini gunung sakral, terus saya harus bagaimana? Maksudnya solusinya seperti apa yang harus saya tempuh biar saya itu nggak apa ya, kena bala lah hitungannya, kena sialnya gitu loh. Ya sampean intinya satu, kalau naik gunung di sini, saya udah pesan pokoknya sampai kapanpun jangan ganggu itu, mau pacet apa jangan diganggu. Kalau di sini kan hewan apapun. Makanya saya kalau di Slamet tuh mau ada ular kan saya udah diam aja, karena saya udah pikir ingat pesan itu. Saya takutnya kejadian yang saya nggak sadarin gitu. Akhirnya saya sampai pagi jam 6 di pos itu sama ngobrol sama Pak Kadus. Cuma Pak Kadus bilang gini, saya pesan sama kamu ya, kalau segitu mau summit jangan aneh-aneh di sini. Terserah mau percaya mau enggak, tapi ini kepercayaan orang sini katanya. Jangan ngerusak yang ada di sini. Gitu. Jadi kayak binatang, kayak pohon kita patahin itu. Saya nggak boleh. Jadi misalnya ada pohon nih, ada rumput atau apa gitu, saya cabut. Dia pesannya gitu, nggak boleh. Kalau situ ngelanggar, lewat situ.
Khusus buat abang nih? Saya doang. Dibilang saya dipesan gitu sama Kadus. Oke. Sampai sekarang saya masih ingat. Tapi Kadusnya udah almarhum mungkin. Saya nggak tahu udah almarhum. Cuman saya berpikir di pendakian yang kemarin itu terakhir saya masuk di Gunung Slamet, saya kadang ada rasa konyol. Dalam arti kata konyol, apa iya sih? Masa cuma matain pohon jadi lewat atau sakit atau saya. Tapi saya kadang-kadang mau ini takut, ada takutnya juga gitu loh. Takut gitu. Baik lagi ke pendakian saya yang saya bilang saya nggak sadar itu, Mas. Setelah saya sampai di rumah, jadi saya pulang dari sana, saya sampai di rumah, saya nggak cerita sama orang tua saya kejadian apa. Saya kalau naik gunung nggak pernah ceritanya happy aja lah. Si Agus cerita ke ibu saya, si Budin gini begini. Saya ditegur sama ibu saya, lu emang ngapain gini. Ya sebenarnya nggak sengaja, orang binatang kupu-kupu kita usir doang kok, nggak mukul. Ya udah sekarang gini, soalnya udah beberapa hari ini nih ibu saya nih ngimpi saya tuh dipocongin gitu loh, pocong lah pokoknya, ibu saya bilang gitu. Gua perhatiin lu nih pulang dari sini nih, lu udah beda nih, maksudnya emosian yang biasanya nggak ini, tiba-tiba nggak jelas lu marah-marah gitu. Saya cuma mikir apa iya kebawa sampai rumah gitu loh. Jadi saya sempat ngobrol sama orang yang paham, yang ngerti itu. Jadi ada satu makhluk yang kata dia nih orang ngerti atau orang pintar, itu ada satu makhluk yang nggak suka sama saya sebenarnya di gunung itu. Iya. Jadi memang kebetulan waktu itu saya ada satu benda yang bisa dibilang benda apa ya, kayak jimat mungkin ya. Saya memang punya itu waktu itu. Jadi kalau naik gunung tuh selalu saya bawa, Mas. Sebenarnya suges ya. Biar aman lah. Ini berbenturan katanya. Penghuni setempat. Jadi dia nggak terima, lu ngapain bawa ke sini, lu seakan-akan lu nantang. Dia bilang gitu. Cuman orang pintar bilang gini. Satu, kalau lo mau kemana-mana, udahlah nggak usah pakai jimat-jimat gini lah, buang aja buat apa sih? Tapi karena saya suges, ibaratnya gini loh, kita biasa pegang handphone, kita nggak pegang handphone, nggak enak. Begitu juga dengan jimat itu. Kalau saya bawa, saya nggak nyaman kayak gitu. Akhirnya saya dibilang sama orang pintar itu, lu pernah nggak ngalamin hal begini? Saya cerita sama orang pintar itu. Iya, saya pernah begini. Akhirnya saya cuma bilang begini, kalau emang lo pengen hilang, sial lu hilang, lu buang tuh barang itu di situ katanya, di gunung itu katanya. Nggak lama kan saya pernah ngomong sama Agus, nanti kita balik lagi Gus. Yang dia bilang lu mah gila katanya. Saya balik lagi cuma main ke situ, silaturahmi sama Kadus. Saya nggak naik ke atas, saya silaturahmi sama Kadus, jalan ke jurang-jurang tebing-tebing itu, saya buang jimatnya itu, saya buang di situ. Saya nggak tahu dong, pokoknya saya udah lupain lah. Udah buang, saya ngobrol cerita sama Pak Kadus. Begini Pak Kadus, saya emang jujurnya di sini awal saya pendakian kedua ini saya punya niat yang nggak bagus. Saya pengen ngebuktiin mitos ini bener nggak sih? Apa memang ini cuman kepercayaan orang-orang sini aja sekitaran gitu. Saya punya satu benda yang menurut saya itu jimat lah bagi saya. Saya punya benda ini, saya pengen nantang sebenarnya. Jadi nantang makhluk ini nih, makhluk yang ada di sini yang kuat mana sih? Saya pengen adu nih gitu. Pikiran saya gitu. Oh, jadi sampai punya niat itu ke sini katanya. Saya dimarah-marahin sama Kadus. Sampai kurang ajar tuh. Begini. Nggak cerita. Kalau cerita nggak mungkin lah, saya pasti nggak boleh naik saya kan. Terus sampai gimana? Saya dibilang sama orang dari rumah, orang yang ngerti, orang yang paham, saya suruh buang benda itu di situ. Kamu buangnya di mana? Seingat saya buang dekat yang saya buang beras. Jadi saya buang sama si Agus tuh, saya buang tempat beras itu. Saya buang situ, udah pulang, sampai balik ke itu saya cerita sama Kadus begini. Oh, jadi sampai tuh nantang makhluk di sini, kayak ngebuktiin kalau makhluk di sini tuh nggak ada apa-apanya lah sama jimatnya. Iya, jimat ini. Iya betul Pak Kadus gitu. Itu pas pendakian pertama atau yang sekarang? Ya sekarang Pak Kadus, kalau yang dulu saya nggak bawa gitu-gituan, saya bilang nggak bawa jimat-jimat. Cuman ini saya mau ngebuktiin. Dipesan lagi saya sama Kadus. Ya udah, kamu kan kesini nggak naik nih, nggak naik gunung. Kamu kan sini silaturahmi. Udah kamu di sini dulu di tempat dia nih. Saya tuh dimandiin Mas. Ya adat dia lah, dibersihin ya, nggak ngerti lah, mandi kembang apa segala macam, buang sial mungkin ya, udah segala macam. Selesai, saya sama teman saya cuma bilang gini,
lu yakin gak mau naik selamat? Lah masa lu cemen banget lu, nggak summit, nggak kayak anak-anak gitu. Saya cuma bertantang, iya sih, masa sih gua nggak sampai gitu. Sampai sekarang ini saya nggak bisa, masih tanda tanya buat saya. Apa entah memang karena vegetasi, oksigen tipis. Tapi kalau logika saya sendiri ya, logika normal saya, selangkah kok saya berat, mundur kok aman. Ada apa gitu loh. Sampai sekarang, makanya saya sempat punya berpikiran. Jadi saya sekarang ini bahasa kasarnya gini loh, saya naik gunung itu satu, umur fisik ya. Kedua, saya nyari teman-teman yang menurut saya bisa support saya nih, yang anak muda tangguh lah, yang kalau ada apa-apa oke lah ya, iya, bisa backup. Saya coba ajak mereka, bukan berarti saya mengorbankan mereka, bukan, maksudnya lu bisa support gue di tenaga gitu loh, karena saya tenaga jujur aja saya udah inilah, udah beda lah. Makanya saya sekarang kalau naik tuh sama orang-orang yang saya lihat, wah ini kayaknya support gue banget nih, pasti saya mau sama dia, saya klop orangnya. Kalau udah klop sama orang, saya udah, maksudnya naik bareng enak, udah jalan. Satu yang saya nggak bisa bisain, Gunung Slamet. Setiap pendakian saya. Tapi masih ada hasrat buat? Ada. Sampai kapanpun harus saya pecahin itu. Nah, ajak si Paul aja tuh, Paul tuh. Iya. Gimana Paul? Berangkat tuh? Jadi tumbal tadi. Gas, gue demen nih. Nah, Bang, itu bisa dibilang berarti apa ya? Kayak kutukan abang ya di Slamet. Iya, kayak semacam kutukan nih. Kalau menurut saya. Iya. Tapi saya cuma berpikirin aja, mustahil gitu. Dan saya buktikan itu memang nyata, Mas. Ke saya sendiri nyata, karena saya ngalamin. Pokoknya berat lah. Kayak bawa carrier 10 mungkin. Dan jangka jarak 1 langkah. Iya. Gitu loh. Bek, langsung duduk, sak. Langsung sontak tuh ya? Iya, nggak bisa gerak saya udah. Sak, diam. Mundur selangkah, aman, bisa joget-joget. Itu logika. Nah itulah kadang-kadang kan orang apa ya, kadang-kadang yang pada nonton tuh kadang, masa iya sih begini begitu. Kalau lu nggak pernah ngerasain sendiri, ya lu mungkin masih bisa bilang begitu. Iya Bang ya? Ya, betul. Iya. Makanya nggak ngerasain gitu. Belum ngerasain. Saya juga dulu sama Bang, berpikiran masa iya saya naik dari tahun sekian sampai tahun sekian. Justru pas tahun 2019 saya ngerasain jebret itu ekstrim. Benar ternyata. Ya. Jadi kita lebih bijaksana lagi. Betul. Gue pikir yang kayak gimana. Jadi enggak yang kan biasa kita frontal ya kan. Skeptis malah ngatain lu halu lu apa. Kalau udah ngerasain oke. Lebih oke. Udah ngalamin. Wah keren nih bro, kisahnya bro. Ini pendaki lawas punya kisah nih, Bang. Tapi gue penasaran nih, kita memulai di episode di pendakiannya kedua nih, yang pertama belum abang ceritain nih. Nanti kalau ada waktu abang boleh ceritain lagi Bang ya. Siap Bang. Biar yang nonton ini nggak skip nih. Ini kok tahu udah kedua aja nih. Pokoknya beres baik. Yang penting kopi siap. Wah mantap. Kopi, rokok, gorengan ada brother ya. Bang, ini sebelum kita tutup nih, pesan apa sih buat abang nih yang pada nonton kisah abang ini? Gini Bang. Jadi saya ambil kesimpulan dari pendakian saya, dari yang pertama di Gunung Slamet sampai yang kedua di Gunung Slamet. Saya pesan buat teman-teman dalam pendakian, satu, jangan sompral. Jangan sompral. Kedua, hormati adab. Adab, istiadat, warga lokal. Betul. Jangan mentang-mentang kita tuh datang tamu. Memang tamu tuh raja seperti apa dulu. Kita harus menghormati dong warga lokal. Jadi satu menurut saya itu. Kedua, safety prosedur. Ya, jangan mentang-mentang gue udah biasa naik gunung, karena gunung itu nggak bisa ditebak. Benar. Itu Bang, kalau pesan saya mungkin itu aja sih. Iya, berarti mau senior mau junior, hari apa punya apes apa nggak ada di tanggalan bro. Betul. Ya mudah-mudahan apa yang abang sampaikan ini bisa buat apa ya, pembelajaran buat yang pemula seperti saya dan kawan-kawan yang nonton, karena yang namanya gunung itu nggak pernah kita bisa tebak. Betul. Jangan pernah meremehkan gunung, walaupun itu gunung yang cuma 2.000 atau apa. Bro, ini gunung bro. Lu boleh main ke gunung, tapi jangan main-main sama gunung. Keren nggak tuh? Bang, sebelumnya saya ucapin makasih banget nih. Abang udah cerita nih, kisahnya juga keren. Habis ini kita tunggu di episode keduanya Abang. Siap. Gua Afri Jamam dan Bang Bidin undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap brother.